Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammadin man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-temanku semua yang berbahagia. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan kepada kita beribu-ribu bahkan berjuta-juta nikmat sehingga kita bisa diberikan kesehatan seperti sekarang ini. Salawat bertangaikan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada baginda padang pasir kita. Beliau yang tidak pernah memakai dasi namun namanya selalu di hati. Beliau yang tidak pernah pergi ke Palembang namun namanya selalu dalam ingatan. Tidak lain dan tidak bukan yakni baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang telah mendobrak dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adawiyah dengan NIM 63041606161. Di sini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul Pendidikan di Era Globalisasi. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya kalian tahu tidak apa itu pendidikan? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dalam bermasyarakat dan bernegara. Nah, kalau globalisasi sendiri ada yang tahu? Globalisasi sendiri mempunyai arti proses sesuatu yang mendunia. Pada dasarnya, globalisasi dapat berpengaruh pada pendidikan. Mengapa demikian? Karena pendidikan merupakan salah satu kewajiban yang harus dimiliki atau didapatkan oleh seseorang selama hidupnya. Diharapkan dengan adanya pendidikan ini dapat berkembang dan menjadi salah satu bidang yang semakin baik. Dengan adanya globalisasi, pendidikan dapat menjadi lebih baik maupun buruk, tergantung dengan pemahaman yang dimiliki seorang pendidik maupun peserta didik. Pengaruh globalisasi bagi pendidikan mempunyai dampak-dampak tertentu. Ada dampak positif dan ada dampak negatif. Contoh dampak positif yang dapat kita temukan yaitu sistem pelajaran yang fleksibel, kemudahan dalam akses pendidikan, meningkatnya kualitas pendidikan, serta meningkatnya kualitas pendidik dan pertukaran pelajar yang mendorong siswa itu untuk menjadi inovatif. Ternyata di antara dampak positif tadi terdapat pengaruh globalisasi yang menjadikan dampak negatif pula di dalam pendidikan itu sendiri. Di antaranya menurunnya moral siswa, meningkatnya kesenjangan sosial, tergerusnya kebudayaan lokal, dan muncul tradisi serba cepat. Oleh karena itu, kita sebagai pelajar harus lebih bisa membawa diri di era globalisasi ini. Jangan sampai kita terbawa oleh arus yang salah. Sebaliknya, sebagai pelajar, tentunya kita harus bisa berjalan ke arah yang positif. Tidak hanya itu, kita juga harus bisa memanfaatkan globalisasi sebagai ajang untuk membawa perubahan-perubahan yang lebih baik. Salah satunya menjadi mahasiswa yang dapat mengharumkan nama bangsa dan negara. Hadirin yang berbahagia, globalisasi tidak hanya membawa dampak negatif dan positif saja di dunia pendidikan, namun kita juga bisa melihat perbedaan pendidikan di masa kini dan di masa lalu karena pengaruh globalisasi. Pada zaman dahulu, pendidik mengajar di ruang kelas dengan papan tulis hitam dan kapur. Sekarang, pendidik dapat memberikan materi dengan memaparkan file pembelajaran berupa PowerPoint atau video dengan proyektor di depan kelas. Kira-kira mana yang lebih efektif di antara keduanya? Apabila dahulu siswa harus mencatat di buku, otomatis siswa akan mengingat pelajaran yang ia tulis
Kalau sekarang mereka cukup melihat dan mendengarkan saja. Apakah itu cukup untuk siswa? Pada zaman dahulu materi pelajaran masih terbatas dan sumber pembelajaran itu masih minim. Kalau sekarang terdapat berbagai macam materi pelajaran, kurikulum, serta status sekolah yang ada di Indonesia. Kita bisa mencari banyak sumber ilmu di Google, perpustakaan online, dan banyak website-website yang bisa kita kunjungi. Jadi, kalau kita bingung atau kesusahan mengenai pelajaran, kita sekarang bisa lebih mudah untuk mencarinya. Sedangkan dahulu, kita hanya bisa bertanya kepada guru ketika di kelas. Buku-buku yang tidak memadai dan terbatas jumlahnya. Globalisasi pada pendidikan di Indonesia ini menimbulkan banyak sekali perubahan, baik itu perubahan positif maupun perubahan negatif. Dalam era globalisasi, pendidikan dibuat semakin modern. Dampak positif yang didapatkan tak seharusnya membuat kita menjadi tutup mata dan tak melihat dampak lainnya, yaitu dampak negatif yang ada. Sebagai pendidik dan peserta didik yang cerdas, kita harus bisa menyikapi derasnya arus globalisasi dengan sebaik mungkin. Walaupun semua serba modern, semua serba mudah, kita harus melihat apakah itu bisa membuat dampak buruk atau dampak baik bagi pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang tepat, berarti itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila banyak kata yang salah, berarti itu berasal dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.